Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 dari 7 pelaku pembunuhan terhadap seorang pemuda saat tawuran di Jalan Padang, Medan ditangkap polisi. Tim unit Satreskrim Polres Serdang Bedagai membongkar jaringan pengiriman pekerja migran Indonesia. Polisi menangkap 2 pejamret yang masih di bawah umur usai begal seorang perempuan. Polisi menetapkan tersangka terhadap pelaku penabrak pengendara becak motor atau bentor hingga meninggal dunia di Kota Medan. Pengendara becak motor ditabrak dari arah belakang oleh sebuah mobil di Jalan Jamin Ginting pada Sabtu 18 Oktober. Warga yang mengetahui kecelakaan itu langsung mengejar pelaku hingga ke kawasan Mencirim, Kecamatan Medan Sunggal, karena melarikan diri usai menabrak korban. Meski sempat diamuk massa, pelaku akhirnya diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara korban meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap pelaku yaitu Parlin. Parlin melakukan pengecekan urin dan obat terlarang. Hasilnya negatif. Namun sebelum mengendarai mobil, tersangka mengaku meminum minuman alkohol. Dan diperoleh bahwa pengendara mobil tersebut adalah saudara Parlin Sembiring, lebih terkenal nama lengkapnya Suparlin Sembiring, 28 tahun, tapi orang lebih kenal menggunakan nama Parlin Sembiring atau DJ Parlin. Yang bersangkutan sudah kita minta keterangan, kita lakukan gelar dan kita tetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Petugas unit reskrim Polsek Medan Labuhan menangkap 2 pelaku jambret yang diamuk massa usai aksinya menjabret telepon genggam milik seorang wanita. Ternyata kedua pelaku kriminal ini usianya masih belia alias masih di bawah umur. Kedua pria berbaju tahanan biru ini adalah tersangka berinisial PPH dan PP. Mereka masih di bawah umur namun sudah berani nekat menjamret telepon genggam. Korban adalah seorang wanita yang melintas saat jalanan dalam kondisi sepi, tepatnya di Jalan Kapten Rahmat Budin, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan pada 22 Oktober lalu. Setelah berhasil melakukan jambret telepon genggam, korban menjerit minta tolong hingga mengundang perhatian warga dan menghakimi kedua tersangka. Korban terjatuh, kemudian diamankan oleh masyarakat ketika diamankan. Yang mereka jambret apa sih, Pak? Mereka menjambret sasarannya itu adalah handphone yang ada di jok. Jadi niat dari awal karena tidak ada uang, kemudian dia temannya melakukan mengambil handphone. Kejahatan itu targetnya adalah handphone yang ada di jok sepeda motor. Hingga kini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Para tersangka dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Diduga dipicu oleh korsleting listrik, kantor kelurahan di Kota Padang Sidimpuan hangus terbakar. Akibatnya, seluruh isi kantor dan sejumlah dokumen warga habis dilalap api. Kobaran api melahap kantor Lurah Timbangan, Kota Padang Sidempuan pada Jumat pagi. Masyarakat sekitar pun panik dan berhamburan keluar rumah untuk membantu petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Api pun dengan cepat menghanguskan seluruh isi kantor. 5 unit kendaraan pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api. Kurang lebih 30 menit berjibaku, petugas pemadam kebakaran pun berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh petugas kelurahan sempat menyelamatkan diri keluar dari ruangan.
Selain menghanguskan seluruh bangunan, api pun turut menghanguskan dokumen warga berupa surat keterangan dan beberapa dokumen penting lainnya. Dugaan sementaranya ini kebakarannya terjadi sekitar pukul 8.55 di pemadam kebakaran ditelepon 5 menit kemudian sampai di sini. Selesai pemadamannya sekitar setengah jam kemudian. Mobil kebakarannya ada 5 unit baru padam apinya. Terus sementara dia berasal dari korslet listrik. Pelayanan kantor lurah dihentikan sementara dan menunggu keputusan dari pihak pemerintah. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidempuan. Pasca insiden salah tangkap yang melibatkan Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan dan pihak bandara serta maskapai penerbangan mendatangi kantor DPW Nasdem guna meminta maaf terkait kejadian salah tangkap. Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvin dan pihak maskapai penerbangan serta pihak bandara Kuala Namu mendatangi kantor DPW Nasdem Sumatera Utara di Jalan HM Yamin, Kota Medan pada Kamis sore. Kedatangan mereka karena insiden salah tangkap yang melibatkan Ketua DPW Partai Nasdem Iskandar saat berada di atas pesawat Garuda, rute penerbangan Kuala Namu Cengkareng 2 pekan sebelumnya. Dalam pertemuan singkat itu, Kapolrestabes Medan dan pihak maskapai meminta maaf terhadap Iskandar yang menjadi korban salah tangkap sehingga harus dikeluarkan dari pesawat saat hendak berangkat ke Jakarta. Meski permintaan maaf tersebut diterima, namun Iskandar meminta pihak bandara dan maskapai penerbangan berbenah dari kesalahan yang sudah terjadi. Kalau itu hanya sekedar mengecek identitas, itu artinya kan cukup diminta KTP saya. Ya, tapi kan saya dipaksa keluar dari dalam pesawat, keluar menuju Garbarata. Termasuk juga koper saya juga dikeluarkan. Termasuk juga pesawat sudah mau menutup pintunya. Jadi kalau itu disebut hanya profiling, mengecek identitas, ya saya rasa kawan-kawan bisa menilai sendiri. Ini bukan kita komunikasi, kita diminta sama aparat penegak hukum di bandara, maksudnya di bandara. Permintaan polisi pada saat itu apa, Bang? Gimana? Permintaan polisi pada saat itu ditanyakan langsung ke aparat penegak hukum. Sementara ketika ditanyakan terkait penanganan kasus dan mekanisme penangkapan di dalam pesawat, Kapolrestabes Medan memilih bungkam dan pergi. Terima kasih Pak Iskandar. Saya diberi kesempatan langsung tadi bertemu beliau, berbincang-bincang ringan terkait dengan Kota Medan dan lain-lain, dan saya dapat langsung bertemu dan mengucapkan permohonan maaf atas insiden kemarin. Mudah-mudahan kita sudah sepakat ke depannya bagaimana kita bisa menciptakan Kota Medan aman dan ini dapat dirasakan oleh masyarakat warga Kota Medan tentunya. Itu Bang? Ya. Baik, Kapolres Bang. Cukup ya. Kapolres. Satu pertanyaan Pak, boleh? Melalui permintaan maaf ini, seluruh pihak berharap kasus ini sudah selesai, meski penegakan hukum terhadap 4 polisi yang salah tangkap harus tetap dilanjutkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Cukup ya. Boleh satu pertanyaan Pak? Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.